My Rival is My Love, episode 16. Zizi, panggil seorang gadis kecil yang terngiang-ngiang memanggilnya di dalam mimpi. Dalam mimpinya, Kenzi melihat seorang gadis kecil berambut seleher dengan wajah manis tersenyum kepadanya. Kenzi benar-benar rindu sekali kepada gadis itu, sampai-sampai di dalam mimpi, ia berusaha berlari untuk bisa menggapainya. Dan saat itu juga mata Kenzi mengerjap, pria itu bangun dari tidurnya. Bahkan saat sedang mengumpulkan kesadaran, dia masih sempat bergumam memanggil nama gadis itu. Anggi, ya gadis itu bernama Anggi, teman masa kecil Kenzi yang pernah mengisi hatinya. Suatu kebetulan namanya itu memang mirip dengan nama teman gadisnya di rumah. Dan itulah alasan kenapa sampai saat ini ia tak pernah menyebut nama itu kepada teman gadisnya. Ken, lo manggil gue? Tanya Anggi yang langsung membuat Kenzi kaget. Saking kagetnya, pria itu sampai mengelus dada saat melihatnya telah berada di sampingnya. Pagi itu Anggi sedang berada di kamar Kenzi. Ia tak sengaja merespon Kenzi yang tengah mengigau memanggil namanya. Lo ngapain di sini? Tanya Kenzi dengan nada membentak. Ken, lo tadi kenapa manggil gue? Lo ngimpi tentang gue ya? Atau jangan-jangan lo ngimpi jorok tentang gue? Tanya Anggi yang penasaran. Bukannya dijawab, pertanyaan dari Anggi itu malah dibalas sebuah dorongan. Bro, Anggi jatuh terpental ke belakang. Oh, jahat banget sih lo Ken. Gue cuma nanya, berisik, keluar lo dari kamar gue. Suruhnya mengacungkan jari ke pintu. Anggi langsung bangkit, dia malah duduk di kasur Kenzi. Sepertinya dia tak mendengarkan apa yang diperintahkan pria itu kepadanya. Ken, lo kenapa sih galak gitu? Gue kan cuma mau bangunin lo aja. Ngapain juga lo bangunin gue? Biasanya juga gue yang bangunin lo, protes Kenzi. Pria itu kemudian beranjak dari kasur dan langsung pergi keluar dari kamarnya. Anggi yang melihat Kenzi langsung pergi buru-buru mengejarnya sampai di depan kamar mandi. Kenzi yang menyadari Anggi ada di belakangnya langsung membalikkan badan. Onang, ngapain lo ngikutin gue? Lo mau ikut mandi bareng gue? Anggi menggelang sambil nyengir. Nggak Ken, gue cuma mau ngasih tahu. Gue udah nyiapin makan buat lo. Kenapa lo yang siapin? Emang mama kemana? Anggi menunjuk ke arah kamar ibunya. Ken, mama lagi sakit. Jadi gue bantu mama buat nyiapin sarapan buat kita. Apa? Mama sakit? Tanya Kenzi kaget yang kemudian dibalas anggukan oleh gadis di depannya. Yaudah lo balik aja, nanti gue lihat mama. Gue mau mandi. Suruh Kenzi yang lanjut masuk buat mandi. Setelahnya Kenzi masuk ke kamarnya untuk memakai baju seragam dan saat ia tiba di meja makan, ia nampak terkejut melihat Anggi yang sedang repot melayani Inzo yang sedang sarapan di meja makan. Beberapa detik setelahnya Kenzi berjalan dan langsung duduk di meja makan. Anggi yang melihatnya duduk, buru-buru menghampirinya. Ken, lo mau makan? Tanya Anggi tersenyum. Ya, aku ambilin ya, ucap Anggi yang langsung mengambil secantong nasi goreng dan menaruhnya di piring. Setelah piring itu penuh dengan nasi, barulah ia menyodorkannya kepada Kenzi. Ken, lo mau apa lagi? Ayam apa telur ceplok? Tanya Anggi menawarkan lauk. Kenzi menatap makanan yang ada di atas meja. Inilah semua yang masak. Kenzi benar-benar tak menyangka. Gadis di sampingnya itu ternyata bisa memasak beberapa masakan. Anggi mengangguk, kemudian ia menjelaskan kemampuannya tersebut. Kalau cuma makanan sehari-hari, gue sih bisa Ken. Asal nggak lo suruh gue masak spaghetti atau makanan luar negeri yang aneh-aneh itu. Gue nyerah kalau disuruh masak itu. Kenzi kemudian nunjuk ke arah telur ceplok yang berada di depan Inzo. Gue mau itu. Oke Ken. Setelahnya Anggi mendekatkan piring yang berisi beberapa telur ceplok itu ke mejanya Kenzi. Setelahnya ia permisi ke Kenzi untuk kembali ke dapur. Saat hendak pergi, dengan cepat tangan Kenzi meraih tangannya Anggi. Pria itu menahannya. Lo mau kemana? Lepasin Ken. Gue mau ke dapur. Mau ngapain? Anggi lalu menghela nafas, lalu menjelaskan. Gue mau bikin bubur Ken. Kasihan mama belum sarapan. Detik itu pun Kenzi melepaskan pegangannya saat gadis itu mengatakan hendak memasak untuk ibunya.
Lagi-lagi Kenzi terkesan dengan ketulusan Anggi yang hendak merawat orang tuanya. Bahkan setelah ia selesai sarapan, dia bisa melihat kesabaran Anggi yang sedang duduk sambil menyuapkan bubur yang telah ia buat kepada ibunya. Sepertinya ibunya juga sangat menyukai perhatian dari gadis itu. "Anggi, kamu kapan sekolahnya kalau terus nyuapin mama?" tanya Widya yang sedang terbaring lemah di kasur. "Nanti, Ma, setelah mama selesai makan," jawab Anggi yang kembali menyendok bubur yang ia bawa, kemudian menyuapkan lagi ke mulut ibu angkatnya. "Sayang, kenapa kamu perhatian sekali sama mama?" tanya Widya yang terharu. "Mama ini bicara apa? Anggi kan anak mama. Aku udah anggap mama kayak mamaku sendiri." Kenzi yang masih melihatnya tak tahan, ia kemudian masuk ke kamar ibunya untuk menghentikan gadis itu. Saat sampai di dekat mereka berdua, Kenzi langsung saja merebut mangkuk yang dibawa Anggi. Saat itu juga Anggi Jati kesal dengan tingkah Kenzi yang seenaknya merebut makanan yang hendak ia berikan kepada ibu angkatnya. "Lo itu apa-apaan sih?" seru Anggi yang kesal. "Lo itu berisik banget sih, lo belum sarapan kan?" tanya Kenzi yang dibalas anggukan oleh Anggi. Kenzi kemudian menunjuk menggunakan dagunya untuk menyuruh Anggi pergi. "Sana lo keluar, di sini biar gue yang gantiin lo." Sementara Widya yang melihat perhatian dari putranya, lalu mengelus kepala Anggi sambil menyuruh, "Sayang, yang dikatakan kakak benar. Kamu sarapan dulu sana, biar mama di sini sama kakak." Anggi yang mendengar perintah dari keduanya, kemudian memberikan sendok yang dia pegang ke Kenzi. "Kalau gitu, tolong ya Ken." Anggi kemudian keluar dari kamar untuk segera sarapan. Sesaat setelah Anggi keluar, Kenzi langsung duduk di sebelah ibunya. Ia kemudian menggantikan Anggi untuk merawat ibunya. "Kak, gimana?" tanya Widya setelah menerima suapan bubur dari putranya. "Apanya yang gimana?" "Gimana sih Anggi, Kak? Masa kamu gak tertarik sama dia? Dia baik, terus perhatian sama kamu dan mama," seru Widya menjelaskan kebaikan Anggi. "Mama itu, kenapa maksa banget sih jodohin kakak sama dia?" jawab Kenzi bingung. "Mama itu suka Anggi, Kak. Malahan mama gak akan restin kamu sama perempuan lain selain Anggi." Kenzi tersenyum mendengar ultimatum dari ibunya. "Mama udah ngacok, kakak belum kepikiran buat ngenalin teman perempuan kakak ke mama. Lagian kenapa sih? Mama masa banget." "Kak, Anggi Jati begitu karena di rumah kita. Mama merasa harus bertanggung jawab untuk kebahagiaan dia. Makanya, Mama ingin sekali kamu nikahin Anggi suatu saat nanti. Kalau perlu secepatnya." "Nggak, Ma. Kakak udah putuskan buat mencari perempuan yang kakak ingin," tolak Kenzi. Bagaimanapun Kenzi sudah memantapkan dirinya untuk yakin kepada pilihannya. Tak mungkin bagi dirinya untuk begitu saja melupakan cinta pertamanya. "Jati maksudnya, kamu mau nikah sama teman kecil kamu itu?" tanya Widya yang dibalas anggukan oleh putranya. "Kakak, kamu kan laki-laki, kamu kan bisa poligami. Kamu emang gak kasihan? Nanti kalau Anggi cinta sama kamu gimana?" seru Widya menjelaskan. "Udahlah Ma, Mama makan aja. Gak usah mikirin masa depan aku," suruh Kenzi yang menyuapkan suapan terakhir untuk ibunya. Selesai merawat ibunya, Kenzi meletakkan mangkuk itu di narkas, sembari mengambilkan air putih untuk ibunya. Sesudah meneguk minumannya, Widya kemudian mewanti-wanti anaknya yang hendak keluar dari kamarnya. "Kak, Mama mohon jaga Anggi." Kenzi lalu menoleh ke ibunya. "Tentu aja." Kenzi keluar dari kamar ibunya sambil membawa mangkuk bubur. Dia buru-buru membawanya ke wastafel untuk dicuci. Setelahnya ia pergi ke meja makan, mengajak Anggi yang telah selesai sarapan untuk berangkat sekolah bersama. Jam 7:19. Pagi itu di kelas 12 IPA 5, Anggi yang telah duduk di bangku mejanya terlihat murung memikirkan ibu angkatnya yang tengah sakit di rumah. Bagaimanapun dia tetap khawatir dengan keadaannya yang hanya sendiri di rumah. Di tengah kekhawatirannya itu, datang Tony yang menghampirinya. Tony ingin tahu apa yang sedang dipikirkan temannya itu. "Lo kenapa bro? Sedih gitu mukanya? Lo nggak diizinin bokap lo buat camping besok?" tanya Tony yang langsung duduk di atas mejanya Anggi.
Anggi yang awalnya menyandar begitu melihat Tony langsung menegakkan badannya. Bukan kerja Ton, suaminya ibu gue tuh CEO di perusahaannya. Pokoknya sibuk banget dah, jawab Anggi menjelaskan tentang pekerjaan suami ibu angkatnya yang merupakan ayahnya Kenzi. Emang dia sakit apa? Lo sampai segitu khawatirnya sama dia? Demam. Saat mengetahui sakit yang diderita ibu dari temannya itu, membuat Tony yang awalnya iba menjadi kesal. Nyesal gue tanya lo ga? Kirain parah? Ternyata cuma demam. Kerokin aja sembuh. Tony benar-benar tak habis pikir, temannya bisa sepeduli itu terhadap orang lain. Bahkan cuma sakit demam saja temannya sampai sesedih itu. Dan tak berselang lama setelahnya, datang Tio yang menemui Anggi. Pria itu datang menghadap ke Anggi yang masih duduk lesu di mejanya. Ga, gue mau ambil motor gue lagi, ucap Tio meminta. Pria itu juga merogoh 3 lembar uang 100 ribuan di dalam sakunya, yang kemudian uang itu ia sodorkan kepada Anggi. Anggi lalu menoleh untuk menjawab Tio. Yo, kalau besok aja gimana? Gue perlu nih. Saat ini Anggi sangat membutuhkan motor itu. Karena rencananya saat istirahat nanti ia ingin pulang untuk merawat ibu angkatnya yang di rumah. Please ya yo, atau ntar sore deh gue balikin, kata Anggi memohon. Boleh aja tapi potong cepek ya, timpal Tio minta dipotong utangnya. Anggi mengangguk. Ia setuju dengan permintaan Tio. Untuk saat ini ia tak memperdulikan masalah uang. Uang baginya mudah didapatkan. Bagaimanapun, ia telah banyak mendapatkan uang dari ibunya Kenzi yang begitu sayang dan royal kepadanya. Jam 10:15 Widya terlihat terkejut melihat putri angkatnya telah pulang sekolah. Ia heran bukankah ini masih jam sekolah. Tapi kenapa bisa putrinya pulang jam segini? Sayang, kamu kok udah pulang? Tanya Widya yang tak ingin curiga. Pulang cepet ma, gurunya lagi ada rapat. Jawab Anggi yang langsung duduk di kasur ibunya. Widya celingukan, ia sama sekali tak melihat keberadaan putranya. Anggi, kakak kemana? Anggi kemudian menjawab sambil meletakkan telapak tangannya ke kepala Widya. Kenzi lagi latihan basket ma. Mama kok masih panas aja badannya? Anggi benar-benar khawatir suhu tubuh Widya semakin tinggi. Badan mama masih panas. Kita periksa ke dokter ya, ajaknya. Widya menggelang. Gak usah sayang, mama cuma demam biasa kok. Nanti juga sembuh sendiri. Mama jangan anggap sepele. Nanti kalau mama kenapa-napa Anggi bisa sedih. Sahut Anggi yang takut terjadi sesuatu kepada ibu angkatnya. Segitu pedulinya Anggi, membuat Widya yang terbaring kemudian bangun untuk memeluknya. Makasih ya sayang, Anggi udah peduli sama mama. Anggi yang dipeluk membalasnya dengan mengelus-elus punggung Widya. Mama udah banyak bantuin Anggi. Anggi cuma mau balas kebaikan mama aja. Iya, tapi bener kok. Anggi gak usah sampai nganterin mama ke dokter segala. Tegas Widya yang kekeh tak mau ke dokter. Lah terus Anggi mesti gimana kalau mama gak mau aku anterin ke dokter? Widya lalu melepaskan pelukannya untuk menyuruh putrinya. Ya udah kalau Anggi pengen lakukan sesuatu untuk mama, Anggi beliin obat demam aja ke apotik. Anggi lalu mengangguk dan hendak melaksanakan perintah dari Widya. Mama tunggu aja ya, aku akan belikan obat untuk mama. Segera Anggi turun dari ranjang dan langsung hendak keluar. Tapi sebelum benar-benar keluar, Widya memberikan uang kepada putrinya yang terlihat bersemangat untuk merawatnya. Rasanya sakit yang sedang ia derita seperti tak berasa saat melihat putri angkatnya yang berniat ingin menjaganya itu. Setelah menerima uang, Anggi buru-buru pergi menuju apotik untuk membelikan obat ibunya. Jam 14:17. Kenzi yang baru pulang memasuki rumahnya dengan perasaan kesal. Bagaimana tak kesal? Di sekolah ia teledor membiarkan teman gadisnya itu membolos saat jam istirahat. Bahkan di sekolah tadi dia sibuk menghubunginya, akan tetapi panggilannya tak pernah diangkat. Kenzi tahu gadis itu telah di rumah. Itu bisa ia tebak dari motor gadian temannya yang masih terparkir di teras rumah. Dan saat hendak menyusulnya di kamar gadis itu, ia bertemu dengan adiknya. Inzo, kamu lihat Kak Anggi? Tanya Kenzi ke Inzo yang berdiri di dekat tangga. Dia lagi tidur di
Kenzi yang mendengarnya langsung buru-buru lari ke atas. Ia bahkan tak memperdulikan adiknya yang belum selesai bicara. Belum sampai ke tangga paling atas, langkahnya terhenti tak kalahin Zhou yang menyusulnya memberitahunya lagi. Kak, dia nggak ada di kamarnya. Tahanin Zhou, kenapa kamu nggak bilang sih? Adek belum selesai bilang, kakak udah lari aja. Kak Anggi tidur di kamar mama, jelasin Zhou memberitahu. Inzhou juga memberitahu kepada Kenzi, sejak pulang sekolah tadi ia sudah melihat Anggi ada di kamar ibunya. Bahkan tadi dia juga sempat membuatkan makan siang untuknya. Dan tak lama setelahnya, Kenzi pergi menuju kamar ibunya. Saat sampai ia membuka pintu kamar yang tak terkunci. Kenzi melihat gadis itu sedang tidur siang bersama sang ibu. Ia lantas menutup lagi pintunya karena mengetahui ibunya sedang sakit. Ia tak mau marah-marah di depan ibunya. Sore harinya, Anggi yang telah bangun hendak pergi ke kamarnya. Baru juga sampai di ruang tengah. Jalannya terhenti tak kala Kenzi mencegatnya. Dari mana aja lah? Apaan sih Ken? Gue mau ke kamar, jawab Anggi sambil melangkahkan kembali kakinya. Belum juga berhasil melewati Kenzi, gadis itu kembali tertahan oleh pelukan Kenzi yang mencengkram tubuhnya dengan sangat erat. Woi, Kenzi, lepasin gue bangsat, teriaknya meminta. Jawab dulu kenapa lo bolos sekolah? Iya, lepasin dulu, baru gue jelasin, suruh Anggi. Setelah mendengar permintaannya, Kenzi kemudian mengangkat badan Anggi dan membawanya ke sofa yang tak jauh darinya. Setelah melepaskan cengkramannya, Kenzi kemudian menyuruh Anggi untuk duduk. Katakan, kenapa lo bolos? Tanya Kenzi yang duduk di sebelah Anggi. Ken, gue akan bilang, tapi jangan kasih tahu mama ya, jawab Anggi yang meminta persyaratan. Enggak, gue tetap akan bilang, karena lo udah berani kabur dari gue, tolaknya. Jangan gitu dong, gue bolos cuma mau ngerawat mama aja kan, gue kasihan sama mama Ken. Dari tadi dia nggak ada yang ngejaga. Jelas Anggi memelas. Untuk kenakalannya kali ini, Anggi tak memanfaatkannya untuk bersenang-senang. Ia hanya ingin sekedar merawat ibu angkatnya agar kembali sehat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Anggi, ia akhirnya tahu bahwa gadis itu melakukannya semata-mata hanya untuk ibunya. Ia salah sangka telah menuduhnya yang bukan-bukan, bahkan ia sudah kasar telah mencengkeramnya. Ken, lo kan udah tahu kebenarannya, jadi gue mohon jangan kasih tahu ke Mama Widya. Gue nggak mau dia sedih Ken, pinta Anggi yang kembali memohon. Kenzi kemudian menghela nafas, kemudian tersenyum nyengir. Terserah gue, kalau lo emang pengen gue nggak bilang ke Mama, lo mesti bikinin gue makan. Anggi mendekatkan wajahnya ke Kenzi sambil mengangguk. Iya Ken, gue masakin makanan kesukaan lo. Anggi yang sudah tahu makanan favorit Kenzi buru-buru pergi ke dapur. Ia bahkan sampai lupa kalau ia belum memberi makan ketiga ikan cananya. Sementara Anggi pergi, Kenzi malah merebahkan tubuhnya di sofa. Pria itu terlihat tersenyum sambil bergumam. Si bodoh itu kenapa mau aja gue kibulin? Kenzi benar-benar tercengang melihat kepolosan Anggi yang seperti anak kecil. Bahkan ia sampai lupa dengan kepribadian Anggi sebelumnya yang sering membuatnya jengkel. Mungkinkah sifatnya bisa berubah karena pengaruh dari gendernya? Itu mungkin saja bisa terjadi. Menurut sepengetahuannya, perasaan perempuan itu cenderung lebih sensitif daripada laki-laki. Bisa jadi karena itu, Anggi yang sekarang menjadi takut bila dibentak oleh Kenzi. Bahkan ia juga sering melihatnya menangis tak kala Kenzi memarahinya. Itu jauh berbeda dengan sosok Angga Ramadan yang sering berselisih dengannya. Sementara di dapur, Anggi tengah memasakkan omurice kesukaan Kenzi. Ia tahu Kenzi suka sekali dibuatkan omurice oleh ibunya. Kebetulan Anggi tadi sempat diberitahu oleh sang ibu. Dan saat itu ia memasaknya sambil melihat tutorial cara masaknya di YouTube. Sebenarnya ia malas sekali jika harus memasak masakan yang asing baginya. Dia lebih suka goreng telur ceplok ataupun telur dadar, karena lebih mudah dan efisien. Sepertinya dia sedikit menyesal karena telah berjanji memasakkan makanan favoritnya Kenzi. Dan setelah kurang dari 10 menit menonton, akhirnya dia mulai mencoba membuat omurice. Untung aja makan kesukaan dia cuma ini. Awas aja kalau dia minta yang aneh-aneh.
Dia malah yang bakal gue goreng, gerutunya yang sambil mengocok telur. Setelahnya, Anggi menuangkan telur yang telah ia kocok sebelumnya ke taflan yang telah panas. Dan setelahnya ia menambahkan nasi untuk dibalut dengan telur yang sedang ia goreng. Dan sekitar 5 menit kemudian omurice buatannya pun jadi. Begitu ia memindahkan omurice itu ke piring, buru-buru Anggi membawanya ke meja makan. Dan sesampainya di sana, telah ada Kenzi yang sudah duduk menunggu makanannya. Anggi lalu menyodorkan omurice buatannya itu di depan Kenzi. Ini Ken, kesukaan lo, omurice. Hah? Ternyata lo perhatian juga, kata Kenzi tersenyum setelah melihat makanannya. Berisik, udah makan aja, ketus Anggi. Ia lalu duduk di sebelah Kenzi. Tak lama setelahnya, Kenzi mulai memakan omurice itu. Dia mulai menyendok dan lalu merasakan rasa masakan dari teman gadisnya itu. Setelah menelannya, ia lalu menoleh ke samping karena tahu Anggi ada di sampingnya. Lo ngapain masih di sini? Ken, gimana? Enak gak? Tanya Anggi meminta pendapat rasanya. Ia penasaran apakah masakannya sesuai dengan lidahnya. Kalau sesuai mungkin dia bisa meminta sesuatu kepadanya. Gak buruk, jawab Kenzi sambil mengunyah omurice yang masih berada mulut. Gua kan udah masakin lo omurice. Lo mau ya ikut ke camping Sabtu nanti? Please, pinta Anggi memohon. Bagaimanapun Anggi sudah melakukan apa yang dia suruh. Lo itu berisik banget sih, gak lihat? Gue lagi makan, nanti aja gue kasih tahu keputusan gue, sahutnya. Oke, kalau gitu nanti lo kasih tahu ya. Gue mau ngasih makan Napoleon, Galileo sama Noah dulu, seru Anggi. Sebelum pergi, ia mencoba sesuap omurice buatannya dan lalu kabur ke kamarnya. Kenzi yang melihat tingkahnya hanya diam, malahan dia menganggap itu lucu. Sebenarnya ia ingin sekali mengatakan jika masakannya itu enak, tapi ia tak jadi bilang karena gadis itu keburu kabur. Setelah selesai makan, Kenzi melihat kucing peliharaan Anggi yang sedang berkeliaran di ruang tamu. Dia pun segera menghampirinya untuk melihat keadaannya. Bibi, lo lapar ya? Tanya Kenzi saat menggendong kucing tersebut. Bibi sang kucing mengeong, suaranya itu seperti menandakan dia ingin makan. Setelah mendengar suaranya, Kenzi pun membawa sang kucing untuk ke kamar Anggi. Kenzi membawanya ke sana karena dia tak tahu di mana Anggi menaruh makanan kucingnya. Saat sedang menaiki tangga, Kenzi melihat Anggi yang keluar dengan terburu-buru. Kenapa juga ia tergesa-gesa seperti itu? Terus mau kemana? Pikirnya saat menaiki tangga. Woi Onang, lo mau kemana? Tanya Kenzi yang mencegat. Ken, gue lupa ada janji sama Tio. Gue janji mau balikin motornya. Jawab Anggi yang jalannya terhenti. Gak bisa, lo gak bisa kemana-mana. Hei, Ken, gue cuma mau balikin motor aja. Abis itu pulang. Janji Anggi. Kalau gitu gue antar. Apaan sih lo Ken? Gue bukan anak kecil. Lo tenang aja, gue pasti balik kok. Lagian ini juga masih jam 4 sore. Gue janji sebelum maghrib gue pulang. Anggi benar-benar heran dengan pria di depannya. Cuma mau mengembalikan motor saja harus berdebat. Oke. Gue bolehin lo pergi, tapi lo mesti kabarin gue kalau pulang. Suruh Kenzi memberi syarat. Lo itu kenapa sih? Kenapa juga gue mesti ngabarin lo? Protes Anggi. Kalau lo gak ngabarin, gue gak bisa jemput lo Oneng. Gak usah kan? Gue bisa naik ojol. Tolaknya. Kalau lo nolak, gue gak akan biarin lo pergi. Kenzi benar-benar tak membiarkan Anggi untuk pergi sesuka hati. Gadis itu lantas menyerah dan terpaksa menuruti keinginan pria di depannya. Baiklah Ken, ntar gue kabarin kalau balik nanti. Setelah memberitahunya, Anggi hendak kembali jalan turun dari tangga. Akan tetapi Kenzi kembali menahannya. Apalagi sih kan, gue mau pergi. Kalau lo tahan terus kapan gue perginya? Tanya Anggi kesal. Onang, kasih tahu di mana lo taruh makanan si Bibi. Mendengar Kenzi menyebut Bibi, mata Anggi langsung tertuju ke kucing yang sedang digendong Kenzi. Bagaimana dia bisa lupa dengan kucing kesayangannya? Anggi lalu mengelus kepala kucingnya itu dengan lembut. Bibi, kamu lapar ya? Maaf ya Mami lupa. Anggi memang sayang sekali dengan kucingnya. Bahkan ia sampai menyebut dirinya Mami saat berbicara dengan kucingnya itu. Ken, lo tunggu aja di bawah.
biar gue ambilin makanannya, suruh Anggi. Dan setelah turun dari tangga, ia lanjut pergi ke dapur untuk mengambil makanan kucing yang selama ini ia taruh di rak dapur. Tak lama, Anggi kembali menemui Kenzi yang telah menunggu di ruang tengah. Ia tiba membawa makanan kucing beserta tempat makan Bibi. Anggi kemudian memberikan makanan itu ke Kenzi sambil meminta tolong. "Ken, tolong kasih makan Bibi ya. Gue buru-buru nih," ucapnya yang kemudian mencium kucingnya. "Bibi, Mami pergi dulu ya," pamitnya yang langsung pergi. Sementara itu, setelah menerima makanan kucing dari Anggi, Kenzi lalu berjongkok sambil menuangkan makanan kucing itu ke piring kecil yang ada di bawahnya. Setelah piring itu terisi penuh, barulah Bibi si kucing langsung memakannya. Kenzi pun yang melihatnya langsung tersenyum sumringah. "Bibi, Mami lo itu jahat banget ya. Dia tega biarin elu sampai kelaparan gini," gumam Kenzi sambil mengelus-elus tubuh Bibi yang lembut. Dan tak lama setelahnya, Widya datang menemui Kenzi. Wanita itu datang karena mencari keberadaan putri angkatnya. "Kakak, kamu lihat Anggi?" tanya Widya saat berjalan ke tempat putranya. Kenzi kemudian berdiri, lalu menjawabnya. "Dia sedang pergi, bilangnya mau mengembalikan motor Ma." "Kamu kok biarin dia sih? Kalau Anggi kenapa-napa gimana?" seru Widya khawatir. Kenzi kemudian berjalan, lalu ia duduk di sofa. "Kakak tadi udah sempat nawarin buat nganter, tapi dia itu susah banget dikasih tahu. Tapi Mama tenang aja, nanti kakak jemput dia pas pulang." Setelah mengetahui Anggi yang sedang pergi, Widya lalu ikut duduk di sebelah Kenzi untuk menceritakan perhatian Anggi kepadanya. Namun belum juga Widya bicara, Kenzi telah lebih dulu menanyainya. "Mama kenapa keluar? Katanya sakit?" "Semua ini berkat Anggi, Kak. Dari tadi pagi Anggi begitu telaten ngerawat Mama. Mama sangat terharu sama ketulusan Anggi yang menjaga Mama." Widya memang tak salah mengangkat Anggi sebagai putrinya. Rasanya ia seperti memiliki anak perempuan yang selama ini ia idam-idamkan. "Begitu ya, Ma," sahut Kenzi saat mendengarkan curhatan ibunya. Kemudian pria itu mengambil nafas panjang dan lalu ia keluarkan. Setelahnya ia mencoba meyakinkan diri untuk mengatakan sesuatu kepada ibunya. "Ma, kayaknya kakak akan mencobanya." Mendengar ucapan Kenzi membuat Widya yang awalnya hanya duduk biasa menjadi tersenyum penuh harapan. "Kakak, mungkinkah kamu?" Kenzi langsung menggenggam erat tangan ibunya. "Akan ku coba, Ma. Aku akan membuatnya menyukaiku." "Benarkah itu, Nak? Kamu nggak lagi bercanda kan?" "Tentu aja, tapi kakak nggak janji. Dia kayaknya belum sepenuhnya menerima laki-laki di hidupnya. Dan Mama juga jangan paksa dia. Biarkan aku melakukannya dengan caraku sendiri." Kenzi telah meyakinkan dirinya untuk menerima gadis itu di hatinya. Meskipun ia masih berharap bisa menemukan teman masa kecilnya. Namun apa daya hatinya saat ini telah berhasil dikalahkan oleh gadis itu. Bahkan ia berniat untuk melupakan teman masa kecilnya saat ia berhasil menaklukkan gadis itu. Kenzi tahu, Anggi memang dulunya adalah rival abadinya. Tapi setelah tinggal bersamanya, ia sekarang merasakan bahwa dia memang menyukainya. Apalagi Kenzi tahu Anggi itu sekarang perempuan. Jadi tak ada salahnya jika ia memperjuangkan perasaannya. Setelah berbicara hati ke hati dengan sang ibu, tak lama setelahnya Kenzi tersenyum saat mendapati sebuah telepon dari Anggi. Dia memang telah menunggu panggilan telepon darinya. Setelah menerima telepon yang mengabarkan Anggi minta dijemput, detik itu juga Kenzi pamit kepada ibunya yang sejak tadi ada di sampingnya. "Ma, aku jemput dia dulu," pamit Kenzi yang dibalas anggukan oleh ibunya. Selesai berpamitan, Kenzi langsung mengambil motornya untuk pergi ke tempat yang telah diberitahu Anggi di telepon. Begitu pintu gerbang rumahnya terbuka, Kenzi langsung memacu kendaraannya untuk segera pergi. Sekitar 10 menitan ia akhirnya sampai di tempat Anggi menunggu. Sesuai keinginan Anggi, sore itu Kenzi menjemputnya di supermarket yang ada di area Pakulonan. Saat menapakkan kaki di parkiran supermarket, ia bisa melihat Anggi sedang duduk santai di bangku sambil menikmati dinginnya es krim rasa stroberi yang ia makan. Segera Kenzi berjalan menghampirinya, dan ketika sampai, Kenzi langsung merebut es krim yang Anggi pegang secara paksa. "Ken, itu es krim gue."
Seru Anggi merengek. Anggi sangat kesal sekali dengan tingkah Kenzi yang senaknya merebut dan memakannya. Bagaimanapun es krim itu baru saja ia beli. Kenzi tak peduli, ia malah duduk di bangku yang ada di sebelah Anggi. Berisik, tinggal beli lagi kan bisa. Ish, lo itu kenapa nggak bosen sih gangguin gue? Keluh Anggi kesal. Rasanya ini seperti terkena karma. Dulu sewaktu masih menjadi pria, Anggi sering sekali mengganggu pria di sebelahnya. Namun semenjak berubah jadi perempuan, giliran Kenzi yang tak bosan-bosannya membuatnya kesal hingga bahkan marah. Kok malah merangut, gak jadi beli lagi? Tanya Kenzi saat melihat ekspresi wajah Anggi yang masih kesal. Gara-gara lo, gue jadi meals. Anggi membentak sambil menggebrak meja di depannya. Kenzi yang melihatnya marah hanya menghela nafas. Dia lalu merogoh saku celana dan setelahnya menyodorkan uang kepada Anggi. Nih, gak usah ngambek, sana beli lagi. Melihat uang berwarna biru yang disodorkan di depannya, dengan cepat Anggi langsung merebutnya. Dari tadi kayak keluarnya, kalau gini kan gak pakai ribut gue akan beli lagi. Saat itu juga Anggi pergi masuk ke dalam supermarket untuk membeli es krim. Dan saat ia keluar, Kenzi terkejut melihat gadis itu keluar menenteng kresek. Katanya lo mau beli es krim, tapi kenapa lo belinya banyak banget? Tanya Kenzi heran. Biarin, siapa suruh lo ngasihnya gocap? Ya gue jajanin sekalian. Kenzi pun lalu berdiri. Lo udah puas kan? Kalau gitu ayo kita pulang, ajaknya yang langsung diiyakan oleh Anggi. Jam 18:56. Malam itu setelah selesai makan malam, Kenzi langsung menyuarakan keinginannya kepada Anggi. Onang, Sabtu depan gue akan ikut ke Dieng. Lo puas kan? Anggi yang duduk di hadapannya, tercengang mendengar keputusan dari si Kenzi yang akhirnya mau ikut berpartisipasi. Dengan begitu ia bisa ikut camping bersama teman kelasnya. Ken, sengsia lo mau ikut. Kalau begini kan ayah sama mama Widya jadi nggak ngelarang gue lagi. Seru Anggi bahagia. Malam itu Anggi benar-benar senang karena akhirnya ia bisa ikut summer camp yang akan diadakan kurang dari 3 hari lagi. Dan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Kenzi, Anggi membuatkan pisang goreng tambah kopi seperti yang sudah biasa ia lakukan untuk Kenzi.